Salam Pak Bamban, saya mau izin bertanya, benarkah Yesus lahir di kandang? Mohon pencerahannya. Traktat Sekalim 7 nomor 4 itu kira-kira dikatakan bahwa Behemah Senimet Sef Mirusalayim Veat Migdal Eder, yaitu domba-domba yang didombalakan khusus yang letaknya ya antara Yerusalem dan Migdal Eder. Migdal Eder itu apa, saudara? Menara kawanan domba. Itu dikaitkan dengan Rahel yang menangisi anak-anaknya, karena dalam sumber-sumber Yahudi itu ketika Rahel melahirkan putranya Benyamin, dia meninggal, maka ada jerit tangis di Rama, Rahel menangisi anak-anaknya, yang kemudian dicatat dalam Injil Matius. Tapi juga dalam sastra Yahudi itu disebutkan ketika bangsa Yehuda di Yerusalem itu dibuang ke pembuangan, mereka lewat makamnya Rahel. Lalu Rahel di Firdaus menangis berdoa pada Tuhan, kasihanilah anak-anakku karena dia menangisi anak-anaknya yang sedang. Lalu Tuhan berfirman, ini artinya bukan kita buku yang non Alkitab, tidak, tapi artinya bagaimana caranya orang setempat, budaya setempat itu tidak ketika orang memahami Alkitab, kan? Dia mengatakan kira-kira, kalau bukan karena engkau wahai Rahel, dosa-dosa Israel terlalu besar, aku tidak mengampuni, tetapi karena engkau aku akan mengampuni dan menebus umatku Yahudi. Tapi tidak sekarang, tapi nanti. Kapan? Saat Malak Mesiha Raja Mesias itu datang. Makanya, wahai menara kawanan domba, dalam tafsiran Yahudi yang disebutkan dalam Nubuat Mika pasal 4 ke 8 itu dibaca wahai Raja Mesias yang akan datang. Lalu Targum itu terjemahan Alkitab dalam bahasa Aram yang dipakai oleh orang Yahudi, Targum Yonatan, itu dikatakan di Migdal Eder Raja Mesias akan menyatakan dirinya. Makanya di Padang Gembala itulah yang oleh sejarawan gereja bernama Eusebius dari Kaisarea yang pernah berkunjung ke tempat ini, ya artinya pernah berkunjung ke Padang Gembala. Letak persisnya belum diidentifikasi, tapi kira-kira dekat-dekat sini, karena ini Bethlehem tidak terlalu luas, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi. Begitu ada gereja abad keempat di situ pernah berdiri, gereja Ortodok Yunani, gereja Bizantium, berarti masyarakat mengetahui itu tempat yang penting. Kedua, ketika Hadrianus menumpas perang masuk Yahudi Nosrim, Yahudi yang percaya pada Yesua dari Nazaret, yang dikenal orang-orang Kristiani, Yahudi Kristiani, semua dilecehkan, termasuk Golgota yang tadi pagi kita kunjungi. Itu dipasang patungnya Jupiter, patungnya dewa-dewa Yunani. Kemudian juga di Bethlehem tadi dirusak. Karena tempat itu, kenapa dirusak oleh Hadrianus? Karena tempat itu dikunjungi oleh orang Kristen. Kenapa dikunjungi oleh orang Kristen? Karena itu Grotto Nativity atau gua kelahiran Yesus. Nah, jelas sekarang ya, makanya kepada para gembala itu yang disebutkan Padang Gembala itu bukan Padang Gembala biasa yang bisa kita lihat di Indonesia atau di Eropa atau di Australia, tapi Padang Gembala tempat di mana domba-domba yang terbaik disiapkan untuk korban di Bet Hamikdas, korban di Baitul Maqdis, dan itu terjadi sepanjang musim, sepanjang tahun liturgi. Karena pada bulan Desember atau bulan Kislev juga ada korban, ya, juga ada upacara yang dinamakan upacara Hanukkah, di mana Yesus juga datang pada musim dingin untuk memperingati perayaan penabisan Bait Suci yang disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 22. Maka dan demikian jelas bahwa para gembala itu setelah dia menerima kabar gembira, hari ini telah bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, maka dia pergi ke palungan tadi. Ketika orang Majus datang, ya, orang Majus datang karena melihat bintangnya, dan orang Majus datangnya tidak pada saat yang sama dengan para gembala. Karena apa? Buktinya Herodes menyuruh untuk membunuh anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun. Berarti setelah peristiwa ini Yesus masih tinggal kira-kira di rumah tadi yang sekarang kemudian menjadi gereja Nativity tadi, sampai datangnya orang Majus. Dan ketika datangnya orang Majus itu melihat bintang persis di atas rumah dari anak itu tadi. Makanya dengan demikian itu selang waktu, ada selang waktu sebelum dia pergi ke Mesir dan kemudian kembali ke tanah suci. Karena apa? Karena malaikat Tuhan memberikan berita kepada Yusuf bahwa raja yang hendak membunuh dia itu sudah mati. Kadang-kadang kalau kita membaca Alkitab tidak mengenal tanggalnya. Ya, Anda tidak bisa membaca saja. Memang Alkitab tidak mengatakan kapan Herodes mati. Tapi Yosefus mencatat. Yosefus itu ahli sejarah Yahudi yang menulis pada abad pertama Masehi bahwa Herodes itu wafat pada saat terjadinya gerhana bulan. Dan secara astronomi gerhana bulan itu bisa dideteksi. Gerhana bulan kira-kira terjadi tahun 4 sebelum tahun sekarang, tahun Masehi, atau tahun 1 sebelum Masehi. Maka di gereja Koptik orang bisa menghitung berapa lama keluarga Kudus tinggal di Mesir. Dan ketika dia mau kembali saat setelah tahun 1 sebelum Masehi tadi, dia datang ke sini, Arkilaus itu
menjadi pengganti Herodes Agung yang mati tadi saat terjadinya gerhana bulan, dan Arkelaus dianggap lebih jahat dari bapaknya, maka keluarga kudus tidak jadi pergi ke Bethlehem yang adalah wilayah Yudea, tapi pergi ke Nazaret, ya, yang adalah wilayah Galilea. Dan sejak saat itu disebut orang Nazaret. Nah, ini clear sekali kan sejarahnya. Jadi sejarah yang penuh bukti menjadi mitra bagi iman yang penuh bakti. Nah, kiranya apa yang bisa kita pelajari di Tanah Suci ini tidak hanya melihat dengan teks-teks kitab suci, tapi juga setiap kali datang ke Bethlehem nanti malam tidak ada misa malam Natal, tidak ada perayaan, hanya ada misa, ada kudas, karena sebagai bela rasa tak terjadinya perang antara Israel dan Hamas. Tidak ada perayaan hari ini, kita merayakan Natal, menghayati Natal dengan senyap. Tapi nanti tanggal 7 Januari juga ada perayaan Natal Gereja Ortodok. Lagi-lagi orang salah paham dan berpaham salah lagi. Tanggalnya tidak pasti tanggalnya, cuman menghitungnya selisih. Kenapa selisih? Supaya nggak sulit-sulit ya. Saya suruh Anda tadi kan membuka itu googling loh, membuka Google, tulis itu kalender Oktober 1582. Apa yang aneh di situ? Hilangnya 11 hari dalam bulan Oktober tahun 1582. Karena apa? Paus Gregorius yang merevisi kalender, sehingga kalendernya itu selisih 11 hari. Jadi sekarang ini kalau menurut kalender Gereja Timur mestinya masih tanggal 15. Nah, jadi sama-sama 25 Desember, bukan 6 Januari itu Epifania, itu salah itu. Nah, karena itu jangan gampang percaya dengan ensiklopedia umum. Tapi lewat perjalanan kita di sini ada banyak literatur yang bisa kita baca, kita bisa cross check ulang. Jangan hanya karena pendapatnya berbeda antara saya nanti dengan pendeta A atau pendeta B, Bang Nurusena beda pendapat dengan pendeta ini. Beda pendapat itu wajar, tapi mana referensinya? Jangan hanya membantah, cuma diadu domba satu dengan yang lain. Tapi referensinya mana? Bantah itu referensinya. Jangan karena si A versus si B, Kristen tidak bisa bersatu. Semua agama juga punya perbedaan tafsir kan. Lewat Bethlehem, khususnya di Bet Sahur ini, kemudian para gembala itu pergi ke Bethlehem. Jadi lahirnya Yesus tidak di padang gembala, mau disebut kandang asal bukan kandang Indonesia, mau disebut gua asal bukan gua Selarong. Tapi artinya harus dipahami menurut data arkeologi, sejarah, catatan sejaman, sebagaimana yang antara lain saya kutipkan tadi dari dialog dengan Tripo pada bab ke-78 angka kelima. Itu disebutkan tentang gua nativity atau grotto nativity, yaitu kelahiran Yesus Kristus di sana. Akhirnya selamat Natal kepada teman-teman yang menyaksikan. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.